Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam ini Allah berikan kita kemudahan untuk hadir di tempat ini dengan niat untuk thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i setelah kita tunaikan kewajiban kita solat berjamaah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan istiqamah dalam iman, dalam amal soleh hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul, masih pada 3 perkara yang wajib diketahui dan diamalkan. 3 perkara ini merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim sebagai hamba Allah yang meyakini kalimat tauhid dan sekaligus ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiga perkara itu yakni bahwasannya annallaha khalaqana wa razaqana, bahwa Allah telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak akan membiarkan kita sia-sia hidup kita. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah Jalla wa'ala mengutus Rasul kepada kita, seorang Rasul penutup para Nabi. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatinya dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa yang durhaka kepadanya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini prinsip yang pertama. Annallaha khalaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita. Kemarin sudah kita bahas bahwa kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala tidak sia-sia. Kemudian warazaqana, dan Allah telah memberikan rizki kepada kita. Allah Jalla wa'ala bukan hanya menciptakan, tapi juga memberikan rizki. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Baqarah
Surat kedua yaitu ayat yang ke 21 ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil tentang penciptaan. Baik. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, ubudullah, ubudu rabbakum, sembahlah Rabbmu. Siapa dia? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kemudian ayat 22, baca Ustaz. Ini yang dimaksud bahwa Allah itu adalah sang pemberi rizki. Ayat 22, silakan. Bismillah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan air dari langit. Apa itu? Hujan. Lalu dengan hujan itu Dia hasilkan fa akhraja bihi minas samarat. Dengan air hujan itu ditumbuhkan berbagai tanaman, buah-buahan. Sebagai apa? Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Maka Allah sudah menciptakan kita, memberi rizki kita. Permintaan Allah sederhana. Apa permintaan Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Dikai panen raya, rizki itu luar biasa. Ojo malang gawe sajen, gawe nang Dewi padahal Sri minggat lu turun mulai-mulai. Dikasih panen ikan di laut. Kalau di darat padi mungkin harus menanam, di laut pakai nandur dhisik napa mboten? Hah? Pakai nanam enggak ikan kita? Enggak pernah kita menanam benih. Tapi begitu tangkapan luar biasa, ikan melimpah, apa yang dilakukan? Ritual, labuhan, larung saji. Apa yang dikirim?
Yang dilepas ke laut apa? Ya, isinya apa isi? Babi. Kepala ya macam-macam. Iku nek nang Bali kepala babi ya kan, gak mungkin kepala sapi. Ya, kalau di ngeliap atau di pantai-pantai produksi ikan yang lain muncar, apa yang dilarung? Kepala kerbau, kepala sapi. Nah itu bersyukur, tapi tidak menunjukkan rasa syukurnya, malah durhaka. Padahal Allah sudah ngasih rizki kita, malah kufur dan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Ini ironi. Kemudian adillatin hadzal mas'alah katsiratun minal kitabi was sunnah. Dalil tentang masalah ini sangat banyak, bisa kita jumpai di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini sudah. Dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 58. Dalil tentang Allah adalah Ar-Razik, yaitu Sang Maha Pemberi rizki. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, silakan, innallaha, silakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rizki. Kadang disebut nama Allah Sang Maha Pemberi rizki itu yaitu Ar-Razzaq. Kadang disebut dengan Ar-Raziq, sama. Ar-Razzaq, Ar-Raziq sama. Artinya dialah Allah Sang Maha Pemberi rizki. Bagaimana sifatnya? Dzul Quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-Matin, lagi kokoh. Dzul Quwwah itu artinya memiliki kekuatan. Al-Matin, kokoh. Artinya tidak pernah mengalami krisis. Oleh karena itu, setiap dari kita ini sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Jalla wa'ala. Secara azali sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, kita coba ayat yang lain. Dalam surah Saba, surah 34, yaitu pada ayat yang ke-24.
Bismillah. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Apa katanya? Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Qul, katakanlah, man yarzuqukum, siapa yang telah memberikan rizki kepadamu, minas sama, dari langit, wal ardi, dan juga bumi. Qulillah, katakanlah Allah. Bahkan orang kafir, orang Quraisy sendiri, kalau dalam tauhid rububiyah, siapa yang mencipta, siapa yang memberi rizki, mereka tidak ada perbedaan pendapat. Mereka sama-sama mengatakan semua itu dilakukan siapa? Allah. Wa inna au iyyakum la'ala huda. Maka sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti di dalam kebenaran, au fi dhalalim mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Jadi memang ada orang-orang kafir yang masih memiliki tauhid rububiyah, tapi ada orang-orang kafir yang tauhid rububiyahnya saja sudah cacat. Dia nggak kenal Allah sama sekali, sehingga yang dianggap memberi itu ya selain Allah. Padahal mereka tidak bisa memberi apa-apa. Orang-orang musyrik di kalangan penyembah-penyembah manusia atau dewa atau jin yang tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Allah sama sekali, sehingga yang dianggap memberi rizki itu adalah selain Allah itu. Sekalipun dia meminta tiap hari, dan seakan-akan yang memberi itu adalah zat yang dimintai itu. Cuma nanti keceliknya waktu di akhirat mereka berkelahi mereka. Maka Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Apa katanya? Ayat 6 ya. Maaf, ayat 5, dan nanti lanjut ke ayat yang ke-6. Silakan. Surat Al-Ahqaf ya. Ya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka? Ya. Waman adallu, siapa yang lebih sesat, mimman yad'u, daripada orang-orang yang berdoa. Berdoa di sini meminta min dunillah, kepada selain Allah, man la yastajibu lah, yaitu zat yang tidak bisa memberikan apa-apa. Yang makhluk kok dimintai.
selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenalkan doanya. Ini. Cuma di sini menyembah ya salah satu di antara bentuk beribadah itu, menyembah, beribadah adalah yad'u, apa? Meminta. Dari kata da'a, yad'u, berdoa, meminta min dunillah, kepada selain Allah. Dia nggak kenal Allah, makanya dia minta kepada selain Allah. Brahma minta ke Wisnu, minta ke Siwa, minta ke Indra. Ada nggak nama dewa Indra? Atau bukan dewa, dewi, itu Dewi Sri, Dewi Liani, siapa? Kuan Im. Kok nyebut mana artis ini disebut maringono Dewi. Ya, ini yang dimaksud adalah selain Allah, oknum-oknum yang dimintai. Nanti di hari kiamat bagaimana kesudahan mereka? Ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka saling berkelahi, bertengkar. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Apa katanya? Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Iya. Nanti yang dimintai dihadirkan di hadapan Allah. Yang meminta juga dihadirkan, dihadapkan. Kon biyen njaluk nang iki yo. Iya, apa kon kok njaluk nang iki? Kok gak njaluk nang aku? Aku iki Allah, penciptamu, pemberi rizki kamu. Kenapa kau minta kepada dewa? Zeus. Kok Zeus? Lu ana ya? Ada? Atau dewa Mitra. Apa Mitra itu? Dewa matahari. Cuman bahasanya macam ada dewa Mitra, ada Amunro. Gak kenal Allah. Makanya pengikut Fir'aun itu kaget ketika Nabi Musa memperkenalkan Allah. Loh, ono Tuhan selain Fir'aun tak? Karena selama sejak lahir yang didoktrinkan siapa Tuhan itu? Fir'aun. Yang didoktrinkan adalah Namrud. Kan mereka mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Rabb itu berarti apa? Mencipta, memberi rezeki. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Makanya kan gaya-gayanya aku yo iso nguripno, yo iso mateni aku. Dipanggillah orang dari penjara dua. Satu dibunuh, saya bisa mematikan. Yang satu dihidupkan, loh saya juga bisa menghidupkan. Mulio, pakai hadiah, mulio. Itu pemahaman mereka menghidupkan, mematikan. Dia lupa bahwa menghidupkan, mematikan itu adalah dari mati menjadi hidup, dari hidup menjadi mati. Yang jelas mereka nggak mampu melakukan apa? Dari mati menjadi hidup. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Sing kaesok sing pertama apa sing kedua? Yukhrijul hayya, mengeluarkan seseorang dari kehidupan, menghidupkan. Yukhrijul hayya minal mayyiti, menghidupkan
setelah mati. Berarti yang pertama nggak mampu dia. Nek mateni wong ya iso ae. Pertanyaannya, wis mari mau pateni uripno meneh iso enggak? Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Cukup mengatakan apa? Terbitkan matahari dari sebelah terbenamnya. Karena Robku menerbitkan, karena mampu menerbitkan dari timur ke barat. Kalau kau mampu, terbitkan dari barat ke timur. Buntu dalane. Ya apa carane nerbitkan matahari dari barat ke timur? Ya, makanya nanti mereka berkelahi itu antara yang meminta dan yang dimintai. Terutama yang kaget ini yang meminta. Karena selama ini salah. Cuman terperdaya, tertipu. Dia minta kepada makhluk, kepada dewa-dewa, tapi seakan-akan diberi loh. Aku biar jaluk dikei kok. Biar aku tahu jaluk iki dikei, jaluk iki dikei, jaluk iki dikei. Kalau bantah-bantahan, iku sing ngekei duduk awakku, sing ngeiku Allah. Kalau itu yang dimintai di dunia sadar. Atau seandainya dia tidak tahu kalau dimintai, nggak tahu kalau dimintai. Contoh kuburan-kuburan wali sing dijalui penglaris, munggah pangkat, itu ahli kuburnya tahu nggak kalau dimintai? Hah? Nggak tahu. Nanti di akhirat ayat ini diterapkan, dihadirkan. Penyembah-penyembah kubur itu, ahli kubur itu akan dihadirkan, yang menyembah juga dihadirkan, ditakoi, kon biyen lapo kon jaluk disembah. Loh, enggak wae Allah. Saya dulu enggak nyuruh orang minta ke saya. Enggak ya Allah, kula riyen nyuwun ten piyambake diparingi ngeten. Jare sing diminta ngawur ae kon niku. Aku lho gak iso apa-apa. Sing ngei ku Allah. Lho aku biyen mau kei, aku njaluk ngene mau kei. Kok ditipu ambek setan, seakan-akan yang memberi aku, padahal Allah itu yang memberi. Wa idza khusyiran nasu, dan apabila mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'daan, mereka masing-masing menjadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari penyembahan-penyembahan, mengingkari pemujaan-pemujaan yang dulu dilakukan di dunia. Dudu aku sing ngei ngene kok keliru. Iya ora wis kadung. Aku biyen njaluk nang sampean tiba-tiba keliru aku. Wis kasep. Dia lakukan itu sampai mati, berarti mati dalam keadaan syirik. Kalau sudah seperti itu, finnar. Kalau syiriknya syirik besar, khalidina fiha abada. Iku jenenge kasep. Nopo kasep iki? Terlanjur. Ya. Baik. Tentang pemberian rizki Allah juga dalam surah Yunus ayat 31. Surah 10 ya, pada ayat ya yang ke-31. Silakan Ustaz baca. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ya. Kul, Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? ini masih mending punya tauhid, tapi sebatas tauhid rububiyah. Dan inilah tauhid yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka cacatnya ketika masuk kepada wilayah tauhid uluhiyah, penyembahan, pengabdian dalam hal cinta, harap, takut, dalam hal berserah diri, dalam berdoa, meminta, dalam hal berkurban. Mereka berkurban, bernazar untuk berhala Latta, Uzza, Manat, Hubal. Tapi kalau ditanya tentang siapa yang mencipta, siapa yang memberi rizki, siapa yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur urusan, mereka mengatakan Allah. Mereka menjawab Allah. Ini yang terjadi. Sehingga dikirimlah siapa? Nuh. Sejak Rasul pertama sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rata-rata cacat dalam tauhid uluhiyah. Dan makna tauhid rububiyah dari kata Rabbun dalam ayat ini, Rabb itu terkandung di dalamnya sifat dan nama Allah, mulai dari Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Dalam surah Al-Baqarah tadi, wahai manusia, ubudu rabbakum. Rabb, Allah sembah, Allah katakan rabbakum, sembahlah Rabbmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Khaliq, Sang Maha Pencipta. Dalam ayat ini, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Makna Rabb itu berarti apa? Ar-Razik, memberi rizki. Yang kedua, yang ketiga, yamlikus sam'a wal absara, yaitu siapakah yang kuasa mencipta. Al-Malik itu yang memiliki kekuasaan dalam apa? Yakni pendengaran, sam'a wal absar, dan juga penglihatan. Berarti apa? Al-Khaliq, Ar-Razik, kemudian Al-Malik, pemilik, penguasa, yang menguasai pendengaran, penglihatan. Kemudian yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini pun juga yakni sifat dan nama Allah, yakni al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumit, yang mematikan. Baru kemudian yang ke-6, yakni yudabbirul amra, yang mengatur urusan, mengatur segala urusan. Berarti al-mudabbir, salah satu nama Allah yaitu al-mudabbir. Pertama, al-Khaliq, itu nama Allah dari sifat khalaqa.
Ar-Razik itu nama Allah, Razik. Dari sifat Allah sang maha memberi rizki. Kemudian Muhyi, dari sifat Allah Hayyun, sifatnya itu Hayyun, namanya Al-Muhyi. Ya. Al-Muhyi, Al-Mumit, yang mematikan. Al-Mumit ini juga nama Allah. Kemudian Al-Mudabbir. Nah, ini terkandung di dalam kalimat Rabbun, sehingga ada konsep tauhid rububiyah, dan ini diimani oleh orang-orang kafir. Mereka semua meyakini yang melakukan semua itu Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Malik, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir, semua itu yang melakukannya Allah. Wal ayatu fi hadhihi katsira, dan ayat dalam hal ini sangat banyak sekali dijumpai di dalam Al-Qur'an. Wa amma sunnah, adapun di dalam as-sunnah, faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janini yub'atsu ilaihi malakun fayu'ammiru bi arba'i kalimatin bi rizki wa ajali wa amali wa syaqiyun am sa'idun. Di dalam sunnah disebutkan yaitu bahwa Allah adalah pemberi rizki ketika diutus malaikat saat janin itu berusia 120 hari. Kemudian Allah tetapkan 4 ketetapan takdirnya. Apa saja? Buka Muslim KBC nomor 2272. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh jiwa kepadanya. Berarti usia 120 hari, yaitu 4 bulan. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Apa saja? Yaitu mengenai rezekinya, rizkinya, terus ajalnya, kemudian amalnya, bahkan dan celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Baik, cukup. Inilah yang disebut dengan takdirul umri. Takdirul umri itu takdir yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala ketika janin usia 120 hari atau 3 atau 4. Loh, 3 apa 4? 4 bulan. Berarti ini per orang, setiap personal. Tapi ingat ada takdirul azali yang ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan pena atau kolam. Bahkan Allah sebelum menciptakan langit dan bumi.
Dalam hadis sama Muslim 2277. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan ketika itu ars Allah Ta'ala berada di atas air. Nah, ini takdir yang bersifat global. Artinya apa? Semua makhluk, semua keadaan, segala sesuatu. Innallaha kataba al-maqadir al-khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk ciptaannya. Kapan itu dilakukan? Bi khamsina alfasana, yaitu 50.000 tahun qabla ay yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Menungso wis ana ta durung? Durung. Jin aja belum ada, malaikat belum ada. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menetapkan itu, menulis catatan itu. Siapa yang disuruh nulis? Kolam, pena. Makanya makhluk pertama kali dicipta adalah kolam, pena itu. Kemudian kolam itu disuruh nulis. Kata Allah kepada pena, uktub, tulislah. Kata kolam jawab ini, pena itu, maza aktub, apa yang harus aku tulis? Uktubil maqadirul khalaiq, tulislah seluruh ketetapan takdir makhluk, ma huwa kainun ilal abad, mulai dari pertama sampai akhir. Nah, nanti dirinci dalam takdirul umri setiap orang. Ini rincian ini tentang rizki, ajal, amal, celaka, bahagia. Itu rincian. Ada lagi yang ketiga, takdirus sanawi, takdir tahunan. Lebih rinci lagi, yaitu ditetapkan selama 1 tahun. Kapan? Yaitu sejak Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar berikutnya. Rentang waktu 1 tahun ini itu rincian dari Lauhul Mahfud. Sama tentang rizki, ajal, dan apa kejadian yang terjadi pada saat itu. Nah, kembali kepada rizki. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala sejak azali, sejak kita dalam kandungan. Makanya wis gak usah iri ndelok wong liya luwe Oke, ono enggak perasaan ngono? Aku kok gak iso koyo ngono ya. Kok abot ya? Lah iku cek enake oleh dhuwit bral. Wingi mari tuku mobil, iki jare aku krungu tuku omah. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kita nggak usah iri dan nggak usah sakit hati kalau dagangan kita disaingi. Aku dodol es, melok dodol es. Aku dodol kerupuk, melok dodol kerupuk. Iki sing garai langgananku apa? Entek kabeh iki gara-gara wong situ iki. Awas kon ya, aku menip tak budal nang Mbah Sangkil. Ya karena pemahaman terhadap rizkinya bahwa Allah sang pemberi rizki, ya lupa masing-masing sudah ditetapkan rizkinya, dipikir orang yang mempengaruhi rizki kita. Akhirnya sakit hati, pergilah ke dukun. Mbah, gak terima aku mbah, ngene mbah. Terus karepmu apa? Selambono no mbah. Diselamboni. Akhirnya orang datang lagi ke kita.
Sampean kok dungaren rene? Iya. Ketokane tutup kabeh. Mari ana wong sing takok, "Cak, Bu, jeng sampean kok tutup? Ngawurake bendina buka aku." "Enggak, aku liwat warungmu tutup, liwat tokomu tutup." Ya iku dislamboni. Wong delok ketok tutup. Gara-gara apa? Sihir. Kenapa orang melakukan sihir dan sebagainya? Cari penglaris dan sebagainya. Karena nggak yakin kepada Ar-Razik, sang pemberi rizki. Rizki itu tidak akan pernah ketukar. Rizki kita itu dari mana? Dari mana? Di langit atau di bumi? Di mana? Langit. Iya, di langit rizki kita. Yang menetapkan rizki pun di langit. Kata Allah dalam surah Az-Zariyat, ya. Nah, oh iya sudah adzan ya. Oh yuk kak ngomong ket mau re adzan sih. Monggo. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, bahwa Dialah Allah yang memberikan rizki kepada kita, maka sudah ditetapkannya sejak manusia belum dicipta, bahkan sebelum dia terlahir di muka bumi ini. Janganlah takut akan kekurangan rizki, karena Allah sudah menetapkannya. Karena rizki kita itu di langit, kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ad-Dariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Apa katanya? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Ya. Dan di langit itu ada sebab-sebab rizkimu. Siapakah? Asbabul asbab. Sebab yang pertama itu Allah Jalla wa'ala. Lu aku iki oleh teko bapakku, sing ngehi bapakmu sapa? Teko ibuku, sing ngehi ibumu sapa? Mbahku, mbahmu teko sapa? Buyut. Nah, terus diruntut. Sing ngehi gaji sapa? Juraganku, sing ngehi sapa? Bosku. Tapi hakikatnya siapa yang memberi rizki? Allah. Semua kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Abbas itu mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Minta apa saja. Ini awak dewe kan enggak. Kalau kita kepada anak kita, le ojo kuatir, nek kon kepingin apa njaluk orang bapakmu. Mumpung bapakmu seku kuat, njaluk tak turuti. Itu mengajarkan anak kalimat yang mereduksi tauhid. Mestinya apa? Suruh dia, oh nek njaluk apa-apa njaluk nang Allah. Meskipun kepada anak kecil, loh, nek ngono aku njaluk sepeda roda 3 ya, njaluk nang Allah. Minta. Begitu kita dengar, ya Allah, aku minta sepatu ya Allah, kan sederhana. Itu sudah benar ajaran tauhidnya itu, minta apapun kepada Allah. Tapi kita sebagai orang tua, begitu mendengar anak kita ngerung anak dhewe iki njaluk sepatu, langsung budalo nang toko, tuku sepatu. Pulang le sepatu nih. Loh, ini ya dari siapa? Dari Allah ini. Kalau kita yang lebih ditonjolkan siapa? Keakuan kita, aku, diri kita yang ditonjolkan di hadapan anak-anak kita. Ya memang keberadaan realnya, faktanya begitu. Tapi harus apa? Mengajarkan anak bahwa segala sesuatu pemberian itu rizki dari siapa hakikatnya? Allah, supaya orang tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada bos, tidak bergantung kepada pimpinan. Bos, aku mau pecat, gak masalah. Sing ngei rizki itu tuh aku. Sapa? Allah.
Berani nggak kita ngomong begitu? Halo, cobaan. Ya. Loh, kenapa kan kok dipecat? Iya, aku konflik. Mosok sholat dilarang. Misalnya, ada nggak karyawan nggak boleh sholat? Ada nggak? Sholat Jumat lagi. Minimarket sing kelar-kelir itu kan gak oleh karyawannya sholat Jumat. Setelah dikasuskan baru dibolehkan. Ya, kalau dia punya tauhid, gak kerja nanggonmu gak apa-apa. Aku dilarang sholat. Sing ngasih rezeki bukan kamu, bos. Allah yang ngasih. Nah, itu. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita atau bahkan diri kita, bahwa dialah Ar-Razik yang memberikan rizki, dan rizki kita di langit. Gak apa-apa disaingi, sampai dodol apa muncul podo, sebelah kono podo maneh. Dodol rujak nang Dokter Sutomo Surabaya, ket biyen aku cilik sampai saiki eksis. Padahal dodolannya podo kabeh, rujak manis. Ya, dan payu kabeh. Justru apa manfaat dan positifnya? Orang akhirnya tahu pusat rujak manis nang Surabaya jalan apa? Dokter Sutomo. Wong gak usah golek maneh melayu rono, kepingin selera apa? Sing kono ana jambu kelampoke. Sing kene mesti ana nongkoe, padahal gak usum nongko, ya kan? Mesti ada ciri khas. Ana sing dijenengi Pak Jenggot, polane jenggoten, ya kan? Punya ciri khas sendiri sehingga orang pengennya nang kono sambel enak, sing kene sambel biasa tapi isinya akeh. Lho, mesti ada spesifikasi. Dan orang punya selera. Irisannya ada yang tipis, ada yang tebel. Begitu. Dan itu persaingan yang sehat dan semua dapat rezeki dari Allah. Makanya kalau ada kita jualan terus orang jualan yang sama, gak apa-apa, nek perlu buka OKB podo, akhirnya jadi kawasan spesifik produk kan gitu kan. Wong sak donya engko ning golek apa-apa rono kan itu kan. Kene enggak, disaingi wis rebut, langsung nang dukun. Wa amma ad-dalilul aqliyu ala anna Allah razaqana, bahwasanya dalil secara akal bahwa Allah itu memberikan rizki kepada kita. Fali annana la na'ish illa ala ta'amin wa syarabin, bahwasanya apa yang kita usahakan baik itu dari makanan dan minuman, wa ta'am wa syarab khalaqahu Allah azza wa jalla, semua itu diciptakan oleh Allah jalla wa ala, kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala yaitu di dalam surah Al-Waqi'ah mulai dari ayat 63 sampai dengan ayat yang ke-70. Afara'aitum ma ta'rusun, surah 56 ayat 63. Afara'aitum ma ta'rusun, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un, Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? law nasha'u laja'alnahu khutaman fadhaltum tafakkarun, Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering. Siapa yang menumbuhkan? Aku apa kamu? Kalau aku kehendaki, tanamanmu itu akan hancur. Makanya seorang petani yang bertauhid, dia gantungkan segala sesuatunya kepada siapa? Allah. Jadi tani itu nek wayahe udan-udan ya, yang ditakutkan itu apa, Pak? Udan deres apa udan titik? Petani bawang misalnya, deres.
Pari sing diwedeni udan titik apa udan deres? Hah? Udan titik. Ya, nek kederesen ya kelem ya apa nek kelem? Gagal. Iya, bisa gagal. Nganya ketir-ketir. Mestinya orang yang punya gantungan tinggi, tawakalnya kepada Allah, sesudah dia ikhtiar semaksimal mungkin, ya diantaranya petani. Ya tentu profesi yang lain sama sebetulnya. Cuman yang bergantung kepada alam, yang sewaktu-waktu bisa berubah, ya mereka yang hidupnya cari maishanya dekat dengan alam juga. Siapa yang menumbuhkan? Kalau kami mau jadikan semua itu akan gagal panen semua. Atau Allah kirimkan hama, entek, bisa nggak itu? Bisa. Mangane petani ku dungoe kenceng apa slow. Gimana? Ya, tiap malam itu kepikiran yang jenenge tandurane. Nah, itu contoh. Karena bisa jadi Allah dalam sekejap, dalam semalam Allah hancurkan semua itu. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun. Setelah itu apa ya kalau terjadi? Inna lamughramun. Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Tentang air yang kau minum. Loh, aku toko tuku kok, toko PDAM. Lah PDAM lah kon ndi? Iya kan? Aku tuku iki banyu ngombe. Air mineral galon. Terus dari mana dia dapat? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Iya. Apa itu? Hujan. Apakah kamu yang menurunkan ataukah kami yang menurunkan? Manusia nggak bisa menurunkan hujan. Kalaupun dia bisa turunkan, itu hanya merekayasa, pengkondisian, tapi syarat-syarat sudah terpenuhi. Makanya ada istilah hujan apa? Buatan. Hanya pengkondisian saja. Tapi seluruh unsur-unsur, bahan-bahan Allah yang menciptakan. Nggak bisa manusia menurunkan hujan. Dajjal nanti bisa, itu rekayasa. Karena Dajjal itu keluar dengan support kekuatan sihir dan juga kekuatan teknologi. Sekarang sudah dicipta, sistem sudah dibuat untuk menurunkan hujan. Makanya ada senjata iklim ya, hati-hati. Senjata yang dipakai untuk bisa menurunkan petir, menurunkan hujan sudah dibikin. Dengan itulah nanti Dajjal disupport dengan teknologi, juga dengan sihir. Kenapa? Karena semua jin-jin kafir akan bermuara kepada Dajjal. Karena Dajjal itu manusia, Bani Adam. Dan ini peperangan akhir zaman. Makanya iblis mengkomando. Iblis dari kalangan jin kan? Wis, takon nang Dajjal, bantuan Dajjal itu. Manusia kafir berkumpul dan jin yang kafir berkumpul. Nah, pemimpinnya Dajjal, tapi dihancurkan nanti. Dia akan buat tipu daya yang ada. Karena Dajjal itu sendiri artinya kadzabun, sang pendusta. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Iya. Walaupun manusia sudah meneliti, mengobservasi bagaimana proses siklus air itu. Air itu terkena papar sinar matahari, dia akan terangkat, berkumpul di langit. Itu menurut ilmu yang dipelajari manusia. Tapi
Tapi siapa yang memisah antara kadar H2O dengan NaCl? Natrium klorida atau garam tetap ditambah. Airnya yang terangkat ke langit apa? H2O. Coba kalau naik semua sak natrium kloridanya, engkau sing modun apa? Krosok. Ya apa udan uyah? Atau tidak hujan garam yang kristal itu, garam krosok itu, tapi hujan air tapi asin. Kaki kira budal ngaji sampean, udan rek apa? Gak suwe sepeda motor ku legrek iki. Kena banyu asin, gak kira ana wong metu nyambut gawe mobil mewah, udane udan uyah. Gimana kalau hujan garam? Yo senen ono, gak kira suwe. Kendaraan-kendaraan kita dari logam, dari besi pasti akan mudah korosi, mudah berkarat. Makanya Allah katakan, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan." Kalau aku mau, niscaya aku turunkan itu air itu asin. Tapi Allah memisah antara H2O dan natrium kloridanya. Mangane ana tambah ya syukur mon banyune sing murni nang langit, uyahe ngendep nang tambah. Ini rezeki. Dan dalam Islam garam ini termasuk komoditi. Sampai dia disandingkan dengan 6 hal atau 5 hal. Apa? Komoditas riba. Dia sama dengan emas, sama dengan perak, sama dengan gandum, sama dengan kurma, sama dengan apa? Kismis. Yang kalau tukar menukar harus seimbang. 1 kilo ya 1 kilo, 2 kilo ya 2 kilo. Ini komoditas riba itu. Kalau tukar menukar harus seimbang. Emas 1 gram ya kudu 1 gram. Kini 5 gram ya 5 gram. Dan itu dilakukan yadan biadin. Secara apa? Dari tangan ke tangan. Tunai. Makanya nggak boleh beli barang-barang seperti tadi itu tidak kontan atau tidak tunai. Saya tak bayar saiki meneh masih haram, itu riba. Nah, itu dibahas lebih rinci nanti kalau kita bahas tentang riba. Ya inilah nikmat dari Allah Jalla ala. Fa fi hadhil ayat bayanun inna razaqna ta'aman wasyaraban min indillahi azza wa jalla. Dalam ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa rizki yang telah diberikan Allah kepada kita, makanan, minuman min indillahi azza wa jalla, semua itu dari sisi Allah Jalla wa ala. Saya kiai ono sebabe, teko juragan, teko tonggo. Tapi nanti kalau di surga baru kita ini merasakan hakikat yang sebenarnya bahwa rizki itu langsung dari Allah. Soale sak krentek hati moro rizki. Nggak ada orang yang datang ngasih nanti di sana. Kita aja sekarang asbab dapatnya rizki, kadang teko tonggo, ono wong ater-ater. Yuk, apa gelem iki? Apa sate kambing? Rizki enggak? Rizki. Iya. So repot-repot jeng iki lho kakean wedhus iki wingi mari mbeleh kurban lho. Rizki enggak itu? Rizki. Tetangga, teman. Mari ngaji yo. Apa? Lali tak traktir bakso. Rizki enggak? Rizki. Siapa yang ngasih? Hakikatnya Allah Jalla wa ala. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan ini kalimatnya. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Allah tidak menyia-nyiakan hidup kita. Ya, wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Pak Anan. Bismillah. Ya, tauhid itu para ulama merumuskan dari ayat-ayat Quran, dari sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Ternyata secara tidak langsung setelah dikumpulkan itu terbagi menjadi 3.
Dan ini oleh orang-orang ahli syirik dan ahlul bid'ah disesatkan 3 pembagian tauhid ini. Mereka memelintir mengatakan bahwa Allah dibagi 3. Itu siapa itu? Aliran Wahabi itu. Sama seperti orang kafir, membagi Tuhan jadi 3 kayak Trinitas. Ini tuduhan keji. Para ulama itu mengumpulkan mulai dari akidah Tohawiyah sampai akidah As-Safariniyah, akidah yang lain. 3 ini selalu diulang, disampaikan. Pertama, rububiyah, yaitu bahwa manusia itu mengimani Allah sebagai Rabb tadi itu. Karena dalam Quran ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, pertama kali Allah perkenalkan dirinya sebagai Rabb. Inni ana rabbuk, aku adalah Rabbmu. Itu di ayat ke-9. Di ayat 114 baru diperkenalkan dirinya sebagai ilah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali aku. Ini berarti apa? Uluhiyah. Ada rububiyah, ada uluhiyah. Ini. Sama Al-Baqarah tadi, Allah disebutkan sebagai apa? Rabb. Permintaan terakhir apa? Jangan kalian menyembah selain Allah, jangan berbuat syirik. Berarti itu konsep uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah. Nah, kadang ada orang itu memahami tauhid rububiyah, dia yakini, tapi cacat dalam tauhid uluhiyah, maka dia menjadi musyrik. Dia memahami tauhid uluhiyah, juga tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tapi dia cacat dalam tauhid asma dan sifat, maka dia akan menjadi kelompok sesat. Contoh, tauhid rububiyahnya oke, tauhid uluhiyahnya benar, dia hanya menyembah kepada Allah, tapi cacat dalam tauhid uluhiyah, dengan tauhid asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah. Apa yang terjadi ketika mereka meniadakan sifat dan nama Allah? Jadilah mereka kelompok sesat namanya Jahmiyah, yang menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ketika ditanya dalam Al-Quran itu kan ada sifat-sifat dan nama-nama Allah, itu hanya kalimat, lafaz-lafaz yang tidak ada artinya. Itu Jahmiyah, menolak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Tokohnya Jahm bin Safwan. Nanti muncul lagi, dia menolak sifat Allah sebagian, tapi menerima sebagian. Masalahnya yang ditolak itu sifat Allah itu lebih banyak, yang ditetapkan, diterima, diakui sedikit. Dia batasi sifat Allah cuma 20. Masuklah kelompok sesat Asy'ariyah, Maturidiyah, membatasi sifat Allah cuma 20. Termasuk sampean biyen dikongkon ngapalno iki. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu. Loh ya, cocok kan? Mantan KB kan? Kecil itu diajarkan dalam akidah apa? Akidatul Awam, ya kan? Yang ditulis Sirajuddin itu kan. Itu akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, membatasi sifat Allah cuma 20. Padahal nama Allah itu berapa? 99, semua sepakat. Sifat-sifat Allah itu lebih banyak dari nama. Lebih banyak dari nama-nama Allah, sifatnya itu. Contohnya jenengan jenenge paling pol biro. Jenengan gada nami paling pol biro. 4. Tapi sifatnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. 1 krempeng, 2 ireng. Yang sifat kan 3 ngentutan, iya kan? Nek mangan ya kan? Itu kan sifatnya banyak. Kita aja sifatnya banyak.
banyak. Nah, Allah juga begitu. Punya sifat itu lebih banyak dari nama. Bahkan dibagi oleh para ulama, ada sifat zat, ada sifat af'al, sifat zat dan sifat perbuatan. Sifat zat apa contoh? Wajah, tangan, kaki, betis. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu yang ditolak sama mereka. Padahal Al-Quran menyebutkan wajah ada, tangan ada, mata ada. Dalam hadis jari jemari ada, telapak kaki ada. Tapi dengan kaidahnya 4. Nah, itu nanti dibahas dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ada kaidahnya dalam memahami itu. Enggak sembarangan. Kalau enggak bisa masuk kelompok sesat nanti. Nah, itu sekilas ya, pembagian tentang tauhid. Jadi saya ulangi. Cacat dalam tauhid rububiyah, ateis. Cacat dalam tauhid rububiyah, ateis, benar. Cacat dalam tauhid uluhiyah, musyrik. Cacat dalam tauhid asma dan sifat, firqatud dolalah, apa? Kelompok sesat. Jahmiyah, Sufiyah, Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah bagaimana terhadap sifat-sifat Allah? Dia takwil, mentakwil, memalingkan artinya. Diterima, tapi artinya ditakwil sama mereka. Contoh, wajah. Al-Quran disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 tentang wajah Allah, tapi ditakwil. Ditakwil apa? Zat. Makanya kalau ada terjemah seperti itu jangan dipakai. Itu berarti apa? Produknya Mu'tazilah. Nah, itu contoh. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memahami 3 tauhid ini dengan benar. Jangan sampai keluar dan menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, yang para ulama sudah menjelaskan secara detail dan rinci dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.